Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asmi Sidiki, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan deadlock pada sistem operasi menggunakan algoritma Banker. Algoritma Banker ini nantinya akan dibantu oleh algoritma safety dan algoritma request. Apa sih itu deadlock? Deadlock adalah situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Pada contoh, terdapat 5 proses, yaitu P0 sampai P4, dengan 3 tipe sumber daya, yaitu A terdiri dari 10 anggota, B terdiri dari 5 anggota, dan C terdiri dari 7 anggota. Sumber daya A telah dialokasikan untuk P1 sebanyak 2, P2 sebanyak 3, dan P3 sebanyak 2, maka sisa dari sumber daya A adalah 3. Sumber daya B dialokasikan untuk P0 sebanyak 1, dan P3 sebanyak 1, sehingga sisa dari sumber daya B adalah 3. Sumber daya C dialokasikan untuk P2 sebanyak 2, P3 sebanyak 1, dan P4 sebanyak 2, sehingga untuk sumber daya C tersisa 2. Sebuah proses akan dieksekusi ketika mencapai nilai max-nya. Untuk nilai max P0 adalah 753, dan nilai P0 sekarang adalah 010, sehingga P0 membutuhkan 743 agar bisa dieksekusi. Begitu juga untuk P1 masih membutuhkan 122, P2 membutuhkan 600, P3 membutuhkan 011, dan P4 membutuhkan 431. Untuk memproses algoritma safety pada algoritma Banker ini digunakan sintaks seperti berikut. If atau jika nilai need kecil atau sama dengan nilai available, maka proses bisa dieksekusi. Dan ketika proses sudah dieksekusi, maka proses tersebut akan melepaskan alokasinya untuk penambahan kepada new available, yaitu available yang baru ditambah dengan alokasi yang sudah dilepaskan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka proses tidak akan dieksekusi dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Akan kita cobakan dengan tabel sebelumnya. Untuk P0, apakah nilai need dari P0 kecil atau sama dengan nilai available-nya? Tidak. Karena tidak, maka P0 tidak dieksekusi, dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses berikutnya adalah P1. Nilai need dari P1 lebih kecil dari nilai available, maka P1 akan dieksekusi. Karena P1 telah dieksekusi, maka nilai available akan ditambah dengan nilai alokasi dari P1, jadi nilai available sekarang adalah 532. Lanjut ke P2, apakah nilai need P2 kecil atau sama dengan nilai available? Tidak, karena tidak, maka P2 tidak dieksekusi. Lanjut ke P3, karena nilai need P3 kecil dari nilai available, maka P3 dieksekusi dan nilai alokasinya diberikan kepada nilai available, maka sekarang nilai available yang baru menjadi 743. Berikutnya P4, karena nilai need P4 kecil dari nilai available, maka P4 dieksekusi dan nilai alokasinya diberikan kepada nilai available, sehingga nilai available sekarang menjadi 745. Selanjutnya kembali ke P0, karena sekarang nilai need P0 kecil dari nilai available, maka P0 dieksekusi dan nilai alokasinya ditambahkan ke nilai available, sehingga nilai available-nya sekarang menjadi 755. Lanjut ke P2, P2 juga berhasil dieksekusi karena nilai need-nya kecil dari nilai available. Karena berhasil diproses, maka nilai alokasinya ditambahkan ke nilai available, sehingga nilai available sekarang menjadi 1057. Karena semua proses telah dieksekusi, maka nilai available akhir adalah 1057, dan urutan eksekusi prosesnya adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Sampai di sini, sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Berikutnya, jika terdapat request, maka kita proses menggunakan resource request algoritma. Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, jika request itu kecil atau sama dengan nilai need. Dan yang kedua, jika request itu kecil atau sama dengan nilai available. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka nilai available akan berubah menjadi nilai available sekarang dikurang dengan nilai request, dan nilai alokasi yang baru akan berubah menjadi nilai alokasi sekarang ditambah dengan nilai request, serta nilai need akan menjadi nilai need sekarang dikurang dengan request. Jika ketentuan ini sudah diterapkan,
maka dapat diproses kembali dengan algoritma safety. Misalnya, terdapat request dari P1 untuk penambahan sumber daya sebesar 102. P1 yang awalnya 200 ingin meminta tambahan sumber daya sebesar 102, maka kita cek yang pertama, apakah request kecil atau sama dengan nilai need? Ya, untuk ketentuan pertama terpenuhi. Yang kedua, apakah request kecil atau sama dengan nilai available? Ya, ketentuan kedua juga terpenuhi. Karena kedua ketentuan terpenuhi, maka akan kita cari nilai available yang baru. Nilai available yang baru adalah nilai available sekarang, yaitu 332, dikurang dengan nilai request, yaitu 102, maka kita dapatkan nilai available yang baru adalah 230. Selanjutnya kita cari nilai alokasi yang baru, yaitu dengan menambahkan request dengan nilai alokasi yang lama. Nilai alokasi yang lama yaitu 200, ditambah dengan nilai request yaitu 102, maka nilai alokasi yang baru adalah 302. Kemudian nilai need baru, yaitu nilai need sekarang 122, dikurang dengan nilai request yaitu 102, maka nilai need yang baru adalah 020. Kemudian nilai yang baru ini kita cek menggunakan algoritma safety. Untuk P0, apakah nilai need dari P0 kecil atau sama dengan nilai available? Tidak, karena tidak, maka P0 tidak dieksekusi, dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses berikutnya adalah P1. Nilai need dari P1 lebih kecil dari nilai available, maka P1 akan dieksekusi. Karena P1 telah dieksekusi, maka nilai available 230 akan ditambah dengan nilai alokasi dari P1 yaitu 302, maka nilai available sekarang menjadi 532. Lanjut ke P2, apakah nilai P2 yaitu 600 kecil atau sama dengan nilai available 532? Tidak, karena tidak, maka P2 tidak dieksekusi. Lanjut ke P3, karena nilai need P3 011 kecil dari nilai available 532, maka P3 dieksekusi dan nilai alokasinya diberikan kepada nilai available. Maka sekarang nilai available-nya menjadi 743. Berikutnya P4, karena nilai need P4 yaitu 431, kecil dari nilai available yaitu 743, maka P4 dieksekusi dan nilai alokasinya diberikan kepada nilai available, sehingga nilai available sekarang menjadi 745. Lanjut kembali ke P0, karena sekarang nilai need P0 kecil dari available, maka P0 dieksekusi dan nilai alokasinya ditambahkan ke nilai available, sehingga nilai available sekarang menjadi 755. Berikutnya P2. P2 juga berhasil dieksekusi karena nilai need-nya 600, kecil dari nilai available-nya 755. Karena berhasil diproses, maka nilai alokasinya ditambahkan ke nilai available, sehingga nilai available sekarang menjadi 1057. Karena semua proses telah dieksekusi, maka nilai available akhir adalah 1057, dan urutan eksekusi prosesnya adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Sampai di sini, sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria algoritma safety. Satu contoh lagi, misalnya terdapat request dari P4 untuk penambahan sumber daya sebesar 330. P4 yang awalnya 002 ingin meminta tambahan sumber daya sebesar 330, maka kita cek. Yang pertama, apakah request yaitu 330 kecil atau sama dengan nilai need yaitu 431? Ya, untuk ketentuan pertama terpenuhi. Yang kedua, apakah request kecil atau sama dengan nilai available? Ya, ketentuan kedua juga terpenuhi. Karena kedua ketentuan terpenuhi, maka kita mencari nilai available yang baru. Nilai available yang baru adalah nilai available yang sekarang, yaitu 332, dikurang dengan nilai request, yaitu 330. Maka nilai available yang baru adalah 002. Selanjutnya, nilai alokasi yang baru, yaitu dengan menambahkan nilai alokasi yang lama dengan nilai request. Nilai alokasi yang lama yaitu 002 ditambah dengan nilai request yaitu 330, maka nilai alokasi yang baru adalah 332. Kemudian nilai need baru, yaitu nilai need sekarang 431, dikurang dengan
nilai request yaitu 330, maka nilai init yang baru adalah 101. Kemudian, nilai yang baru ini kita cek menggunakan algoritma safety. Untuk P0, apakah nilai init dari P0 kecil atau sama dengan nilai available-nya? Tidak, karena tidak, maka P0 tidak dieksekusi, dilanjutkan dengan proses berikutnya. Untuk P1, apakah nilai init dari P1 kecil atau sama dengan nilai available, yaitu 002? Tidak, karena tidak, maka P1 juga tidak dieksekusi, dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses berikutnya adalah P2. Apakah nilai init dari P2 yaitu 600 kecil atau sama dengan nilai available yaitu 002? Tidak, karena tidak, maka P2 juga tidak dieksekusi, dilanjutkan dengan proses berikutnya. Untuk P3 juga tidak, dan P4 juga tidak dieksekusi, dikarenakan nilai initnya tidak lebih kecil dari nilai available. Maka sistem ini tidak bisa dijalankan atau deadlock, dan sistem ini state-nya dalam keadaan tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria atau unsafety. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.